Siang-siang begini emang paling bener ngadem di bawah pohon rindang. Welah, baru juga mau santai. Ada apa, Kak Raka? Oh, deh. Aman ini, Mas. Aman ini, Mas. Walah, ternyata kamu penyebabnya, Sob. Awas Kak Cipo, Kak Raka. Hati-hati ya. Oh iya, teman di rumah jangan pernah meniru adegan ini ya. Sangat berbahaya. Kita tangkap kepalanya. Ini coba lihat, Mas. Ini jenis ular apa, Mas? Nah. Coba berdiri aja. Ini termasuk ular pelari ya, atau ular kolibri juga. Oke. Makanya dia larinya cepet banget. Nih. Oh, ini dia nih. Sampai Ini yang foto-foto tadi kita. kita lari-lari, Tan. Karaka sama Kak Cipo lari-lari ternyata buat ngejar ini dia. Emang dia pelari dengan cepat, Mas ya? Pelari cepet. Kalau urusan lari dia emang jagonya, Kak. Otan aja selalu kewalahan kalau balapan lari sama si lanang sapi. Walau begitu, dia salah satu jenis ular tidak berbisa, teman. Jadi aman kok dipegang sama Kak Raka. Tapi tetap harus hati-hati ya. Dia masih bisa gigit loh. Lumayan juga kalau kena gigitannya. Mungkin warga takut, mending kita rescue. Karena daripada dibunuh ularnya, mending kita rescue. Kita selamatkan ya. Kita bawa pulang aja, nanti bisa kita manfaatkan. Iya. Dia tidak berbisa, larinya cepat, tapi tetap aja nih, Tan. Kalau misalkan orang-orang biasa atau warga di sini ya, ketika ngeliat ular ini pasti ada kemungkinan tuh bisa dibunuh ya. Pasti. Karena ketakutan. Otan setuju, Kak. Apapun alasannya, tidak ada yang boleh membunuh sobat Otan. Otan gak suka. Harus segera diselamatkan, Kak, sebelum ditemui oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Tuh, udah dengar kan dari Kak Cipo? Jadi jangan sembarangan membunuh ya. Keberadaan mereka itu sangat membantu loh bagi para petani. Karena sobat Otan yang dikenal juga dengan sebutan ular terawang ini sangat aktif memangsa tikus. Nah, Mas, aku mau tanya nih, ini kenapa dia kok bisa muncul di pemukiman kayak gini, Mas? Di daerah-daerah warga kan ini? Nah, sebenarnya di sini masih banyak ya, karena di sini termasuk habitatnya. Tapi setelah pasca banjir kemarin, memang banyak ular yang muncul di sini. Banjir itu berarti ya? Ini kemarin sampai tenggelam. Segini. Serius, Mas? Beneran di sini. Oh, berarti yang kita tadi lari itu semuanya ini bekas genangan air yang tinggi. Iya, makanya tinggi becek ya? nih tanah nih kan. Oh, makanya dia keluar. Iya. Oh iya. Ular. Duh, ada apa lagi sih, Kak? Demen banget deh bikin Otan kaget. Woi, ada lagi, Mas. Kobra. Awas. Kobra ini. Tan. Kobra. Hati-hati kobra. Ya ampun, ada ular kobra. Wah, beneran banyak ular juga ternyata di sini ya. Bukan kaleng-kaleng dong kalau ketemu sama si kobra. Harus ekstra hati-hati, Kak. Sangat berbahaya. Apalagi lihat Kak Cipo mencoba menangkap ular kobranya dengan tangan kosong begitu. Peringatan untuk teman di rumah atau siapapun yang lihat tayangan ini ya. Jangan meniru adegan ini di rumah. Kak Cipo bisa melakukan hal ini karena sudah ahli dan profesional. Bukan asal-asalan, teman. Tuh, orang profesional aja masih perlu pelindung untuk menutupi kepalanya. Walaupun seadanya ya, Kak. Tetap konsentrasi, Kak. Kalau sudah aman, kasih tahu Otan ya. Sepertinya sudah berhasil Kak Cipo amankan tuh. Baru nih Otan berani mendekat. Nah, kemungkinan dia kelainan pigmen. Nah, makanya dia warnanya putih, yang seharusnya kan dia warnanya hitam. Hitam. Ya. Iya, yang banyak dijumpai. Karena aku juga pernah lihat kobra warnanya hitam sih. Warnanya ini baru hitam. pertama lihat nih, Karaka juga, Tan. Nah, kalau Cipo sih sering lihat ya dipelihara, tapi kalau ini di alam baru sekali ini. Ini jenis apa namanya, Mas? Kobra sputatrik atau najas sputatrik. Najas putatrik. Nah, Sebentar deh. Otan juga agak heran sih, Kak. Kok bisa-bisanya dia berkeliaran di sini ya? Biar aja deh. Yang penting ini ular udah diamankan untuk kebaikan bersama. Teman di rumah tahu nggak? Kebanyakan ular kobra sangat sensitif dengan benda yang mengkilat. Dia akan merasa terganggu dan terancam. Sebagai bentuk pertahanannya, dia bisa menyemburkan bisa dari mulutnya. Makanya, walau
sudah profesional, Kak Cipo tetap menggunakan pelindung kepala seadanya saat hendak menangkap ular ini. Walau kobra berhasil ditaklukkan, cara memegang kepalanya nggak bisa sembarangan loh. Sewaktu-waktu dia masih bisa menyemburkan bisanya yang berbahaya. Makanya, Kak Cipo selalu menundukkan kepala ular kobra yang dipegangnya menghadap ke bawah. Nah ini sekarang gimana Mas? Kita langsung bawa aja? Nah, kita bawa karena ini ular beda dengan ular lain, takutnya dia bahaya karena predatornya pasti lebih mudah untuk melihatnya. Oh, karena warnanya beda. Ya, apalagi orang-orang kalau lihat ular seperti ini takutnya nanti diambil, dibunuh atau yang lain-lain malah bahaya buat dia juga. Mending kita rescue juga sekalian. Belum lagi kalau ditemukan manusia yang usil, Kak. Bahaya bagi ular, bahaya juga bagi manusianya. Mengingat sobat otan ini termasuk hewan mematikan. Sobat otan yang satu ini memang terlihat berbeda, teman. Walau masih berjenis Najas putatrix, dia punya warna yang berbeda. Ia juga dikenal dengan sebutan kobra kaliko. Warnanya yang nyentrik dijamin membuat siapapun yang melihatnya tertarik, termasuk predator alam. Nih, dapat juga kita Mas ya? Lumayan lah. Daripada dibunuh sama orang. Iya. Bentar. Kenapa Mas? Nih, kencangan mungkin stres, dia capek. Aduh. Loh, Sob, mau kemana sih? Nah, itu Sabar nggak apa-apa. sedikit, napa? Bentar lagi juga nyampe. Nah, Nah kan? Yang paling Otan khawatirkan terjadi juga. Si kobra menyemburkan bisanya, teman. Sepertinya tepat di tangan Kak Cipo. wah, ini nggak apa-apa tapi Mas? Cari air aja ada nggak ya? Oh, cari air ya? Air. Oh, paling aku cari di ini ya. Bentar ya, bentar Mas ya. Iya, siap. Aku tangkap dulu ularnya biar ini. Ada-ada aja nih. Semoga nggak berakibat fatal ya, Kak. Kak Raka, buruan dong. Mana airnya? Tetap waspada ya, Kak. Baiknya sebelum mendekat, ularnya diamankan dulu. Biar nggak nambah masalah baru. Siram yang banyak airnya, Kak. Jangan sampai ada bisa yang masih menempel di kulit. Jadi emang harus pertama itu harus benar-benar Ya. kita bersihkan ya Mas ya. Karena apa? Kalau kita pori-pori ngebuka, apalagi kan kita habis panas-panasan nih, Oh. pasti kan pori-pori kebuka ya. Iya. Takutnya masuk. Nah, efeknya itu seperti digigit juga, bisa menyebabkan kematian. Duh, ngeri banget ya. Nggak kegigit aja efeknya bisa sama loh. Sama-sama beresiko kematian. Makanya penanganan pertama harus cepat dan tepat. Belum lagi kalau bisa yang disemburkan si kobra mengenai anggota tubuh kita yang sedang terluka. Proses penyebaran akan semakin cepat dan makin berbahaya. Walau efeknya tidak secepat saat terkena gigitannya, tetap saja ya teman, situasi ini tidak boleh dianggap sepele. Harus benar-benar ditangani oleh ahlinya. Bisa kobra Jawa mengandung senyawa neurotoksin, teman, yang dengan cepat dapat menyerang bagian syaraf di dalam tubuh kita. Nah terus gimana kalau kebetulan bisa yang disemburkan si kobra tepat mengenai bola mata kita, Kak? Bola mata kan bagian tubuh kita yang tidak terlindungi kulit. Kalau mata bisa langsung pakai air, kita kucurin, dalam artian air bersih ya. Sambil kita kedip-kedipin, karena apa? Karena bisa ular itu sejenis protein. Ya, Itu protein yang sangat tinggi, makanya kalau dia terkena cairan ikut larut. Seperti itu. Iya. Baiklah, kalau gitu ayo secepatnya kita amankan si kobranya, Kak. Simpan di tempat yang lebih aman. Hei, siapa kamu? Beraninya siul-siul doang. Sini maju kalau berani. Wah, malah makin ngeledek. Kira-kira ini suara hewan apa ya, teman? Iya, burung. Tapi kok Tan perhatiin gak ada tanda-tanda burung di atas pohon sana ya? Loh, tadi sangka tadi duga. Yang siul dari tadi itu si tapir. Otan dan semua teman di rumah terkecoh loh Sob sama suara kamu. Ya, kalau mandi emang paling asik kalau sambil nyanyi ya. Atau makin happy karena dimandiin sama Kamel. Ah, paling bisa deh kamu Sob. Astaga, kamu pingsan Sob. Bapak security, Bu dokter, ada yang pingsan.
Walah, walah. Otan pikir kamu masuk angin kelamaan mandi, Sob. Ternyata si Lili ini suka banget kalau bagian tubuhnya digaruk. Kalau udah digaruk, otomatis tumbang alias rebahan. Setahu Otan, kulit tapir juga lumayan tebal loh. Kira-kira paman kiper dan Kamel butuh tenaga ekstra nggak ya buat garukin badan Lili? Kita bikin eksperimennya aja yuk. Karena Lili suka banget digaruk, sekarang Kamel akan menggaruk badan Lili dengan sisir mini. Kira-kira apa yang terjadi? Markinton, mari kita tonton. Wah, ternyata respon Lili nggak langsung tiduran kayak tadi, teman. Malah makin gak berhenti makan nih. Meski secara fisik tapir sering disebut mirip babi atau gajah, tapi hewan purbakala ini justru masih satu ordo dengan kuda dan badak. Ya, kulitnya memang tidak setebal badak, tapi nama tapir sendiri berasal dari bahasa Brasil yang artinya tebal. Bukan tanpa alasan tapir memiliki kulit tebal, sebab kelebihannya jadi bentuk pertahanan diri mereka dari serangan predator yang mencoba menggigit tapir. Jadi kalau sama sisir kecil gini doang sih nggak bakal ada rasanya ya, Sob. Sangat kuat. Petugas informasi, ada anak bayi nyasar nih, Pak. Kasihan si bayi mungil ini salah masuk kandang. Sini, Otan bantu untuk menemukan mamamu. Adik manis, di mana terakhir kali kamu lihat ibumu, Nak? Jangan pisahkan aku dari mamaku dong. Aku ini anak tapir, Kak Otan. Anak kandung Mama Pinuk. Oh no. Hah? Kamu bapir alias bayi tapir? Loh, kok bisa? Kenapa kamu sangat berbeda dengan induk kamu? Oh iya, bayi imut warna coklat dengan corak belang-belang dan bintik putih ini memang asli bayi tapir, teman. Bukan anak angkat, apalagi perkawinan silang dengan zebra loh ya. Bapir ini baru saja berusia 1 bulan, yang lahir di Bandung Zoological Garden. Semua bayi tapir lahir dengan corak tubuh yang jauh berbeda dari induknya. Semakin bertambahnya umur anak tapir, bukan hanya badannya yang bertambah besar, tapi motif belang-belang putih ini semakin lama semakin memudar. Hingga usia 4-7 bulan, corak di tubuh tapir sudah menyerupai tapir dewasa dengan warna putih di bagian belakang tubuhnya. Tahukah teman, ternyata arti dari warna putih di bagian tubuhnya ini adalah salah satu kamuflase tapir untuk bersembunyi dari pemangsanya. Mangsanya akan melihat tapir dari jauh seperti batu besar di antara semak-semak pohon. Wih, pasti kamu gak pernah kalah ya kalau main petak umpet. Loh, Kamel mau ajak main bola atau ngerucek ya? Ya ampun, bola ini khusus untuk kamu, Sob. Karena kamu suka buah-buahan, makanya Kamel mau kasih hadiah ini untuk kamu. Surprise!
Cepet. Otan jadi ikutan kaget lihat kamu sampai lompat begitu. Wah, kejutan kali ini benar-benar bikin sobat Otan terkaget-kaget. Rupanya tapir tidak terkecoh dengan bola semangka ini, teman. Justru ia curiga dan takut dengan sesuatu yang asing. Makanya tapir malah kabur menjauh. Ampun sob, besok Otan beliin semangka benerannya deh. Janji. Eits, tapi bukan cuma sobat Otan nih yang takut sama bola. Ternyata Kak Amel dan Om Kameramen juga sok-sok berani aja masuk ke kandang tapir. Jangan kabur-kaburan dong Kak. Nanti syutingnya nggak selesai-selesai nih.